Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini saya ingin mereview atau dua buah buku yang sebenarnya satu buah, yaitu berjudul Orang Aceh. Buku yang sangat tebal diterbitkan oleh RC Source Yogyakarta. Ini adalah volume pertamanya. Sebenarnya dia tidak dibuat bervolume tetapi dibuat bertema. Jadi tema pertama ini membahas tentang budaya, masyarakat, dan politik kolonial. Kemudian yang kedua ini yang membahas tentang ilmu pengetahuan, sastra, permainan, dan agama. Ini sangat keren, temanya ini sangat membuat saya tertarik ya. Ada sastra, ada ilmu pengetahuannya, dan ada agamanya di sini. Jadi bahas satu hal yang penting yang membuat orang sangat tertarik mengkaji tentang Aceh, yaitu tentang praktik keagamaan masyarakatnya dalam berbagai sisi. Buku ini yang sangat tebal, yang bagian pertama ini hingga 914 halaman ya, hingga 915 halaman, cukup tebal. Kemudian yang kedua ini setebal 732 halaman, beda jauh ya, tapi nampaknya hampir nyaris sama tebal ya, hampir sama, tapi volume pertama ini jauh lebih tebal. Volume pertama ini ditulis diberikan kata pengantar oleh itu Jajang A. Rohmana. Beliau adalah seorang pakar antropologi, karena kita tahu bahwasanya di UIN hari ini sudah punya sangat banyak pakar-pakar antropologi. Kalau dulu di IAIN itu punya banyak sarjana bidang-bidang agama yang seperti syariah dan sebagainya, tapi sekarang sudah punya banyak sarjana antropologi, sosiologi, dan bahkan di UIN itu sudah ada dosen sains tentu, karena sudah ada fakultas sains, ada fakultas kedokteran ya di beberapa UIN. Oke, dalam bagian pertama ini dibahas tentang geografi, kependudukan, masyarakat, administrasi pemerintahan. Kemudian bagian bab keduanya membahas tentang kalender, festival, musim, pertanian, navigasi, perikanan, dan hal-hal yang berkaitan dengan tanah dan air. Kemudian bab ketiga membahas tentang rumah tangga dan hukum. Jadi kita tahu bahwasanya belakangan ini satu tema yang sangat menarik dalam kajian antropologi, yaitu tentang hukum keluarga. Kajian ini nampak sederhana, tetapi para sarjana antropolog yang kompeten itu punya tema yang punya dimensi dan metodologi yang cukup menarik, mengkaji tentang hal-hal berkaitan dengan hukum keluarga. Makanya salah satu program studi dalam IAIN atau UIN itu yang semakin menarik bagi masyarakat itu adalah hukum keluarga. Nah, SNOC dalam hal ini, dalam buku Orang Aceh ini memberikan satu fokus. Sini di bab 1 volume pertama yang sangat tebal ini hanya terdiri dari 3 bab. Salah satu babnya, bab ketiga, yaitu bab terakhir dalam volume 1 ini membahas tentang kehidupan rumah tangga dan hukum. Jadi bagaimana seorang antropolog besar bernama SNOC ini memberikan porsi yang sangat besar untuk membahas tentang hukum keluarga dan tentang rumah tangga. Yang baru belakangan ini hukum keluarga Islam itu mendapatkan fokus kajian yang menarik. Dan kita punya jurnal ya, di daerah kita ini ada jurnal yang terindeks Scopus, itu adalah fokus pada tentang kajian tentang hukum keluarga kalau tidak salah. Jadi betapa pentingnya hukum keluarga dalam kajian-kajian penting dan dimuat dalam artikel berindeks bergengsi begitu ya. Pada bab kedua ini ada pembahasan tentang seperti saya katakan tadi, yaitu tentang kalender, festival dan musim, pertanian ya. Jadi dalam hal ini mengingatkan kita bahwasanya satu tema yang sangat menarik bagi SNOC sebagai seorang antropolog, dia fokus pada festival. Dia kalau saya tidak salah menulis disertasi tentang Festival Mekah. Jadi dia suka mengkaji hal-hal yang keramaian-keramaian begitu ya, seperti perdagangan di Mekah, seperti orang-orang melakukan ritual-ritual haji begitu ya. Jadi dia mengkaji haji itu secara dalam dimensi antropologis atau kegiatan-kegiatan lain di Mekah itu ya.
ada perdagangan. Jadi Mekah itu menjadi sebuah melting pot orang Islam pada akhir abad ke-19. Dipotret oleh Snok bahwasanya itu adalah tempat berkumpulnya muslim di seluruh dunia, dan ternyata aktivitas mereka tidak hanya terkait tentang keagamaan, tetapi banyak juga kegiatan-kegiatan keduniaan seperti perdagangan dan sebagainya. Kedua, yaitu membahas tentang bagian kedua ini diberikan kata pengantar oleh Fahri Ali yang melihat dimensi-dimensi yang salah satu tinjauan dalam pengantar ini adalah melihat bagaimana sebenarnya Snok berhasil memotret dimensi-dimensi keduniaan yang dimiliki oleh orang-orang di Mekah yang dipotret oleh Snok pada masa penelitiannya. Jadi Snok ini adalah seorang sarjana antropologi di Leiden, kemudian dia meneliti, fokus penelitiannya yaitu di Mekah, sosiologi masyarakat Islam. Kemudian dia dikirim ke Batavia untuk mengkaji tentang masyarakat muslim di Hindia Belanda. Dia menghabiskan waktu sekitar setengah tahun untuk berkeliling Pulau Jawa melakukan observasi etnografi. Nah, dari observasi etnografi itu membuat Snok menjadi lebih terlatih dalam mengkaji sebuah masyarakat. Nah, kemudian dia pergi ke Aceh selama kurang lebih 7 bulan untuk melakukan observasi, kemudian wawancara dan mengumpulkan dokumen-dokumen terkait dengan buku, yang kemudian laporan itu diterbitkan dalam judul Orang Aceh, atau pernah diterbitkan dahulu oleh Sukoguru 85 kalau tidak salah. Saya pernah baca itu di perpustakaan Universitas Abulia Tama. Jadi Universitas Abulia Tama itu uniknya ya punya sebuah karya-karya lengkap, pemikiran Islam komplit, pemikiran-pemikiran sosial komplit, pemikiran-pemikiran sastra komplit di sana. Nah, di sana saya pernah baca buku Aceh di Mata Kolonial yang ditulis Snok ini, yang kemudian diterbitkan oleh RC Short berjudul Orang Aceh. Dan tentunya kita tahu bahwasanya penerbitan dewasa ini itu melalui sebuah proses pengeditan yang lebih keren ya, bahasa-bahasanya lebih enak dibaca dibandingkan dengan gaya ejaan dan gaya bahasa sebelumnya. Jadi banyak buku-buku yang diterbitkan kemudian itu menjadi buku yang punya nilai bahasa yang enak dibaca, karena memang semakin lama kita punya kualitas bahasa yang lebih baik ya, sehingga terjemahan-terjemahan maupun penyuntingan-penyuntingan itu menjadi lebih bagus. Dalamnya ini hurufnya itu dibuat sangat besar ya, jadi enak dibaca, membuat kita nyaman membacanya. Jadi pada bagian kedua ini pembahasannya antara lain yaitu mengenai pendidikan dan ilmu pengetahuan. Jadi bagaimana seluk-beluk pendidikan dan ilmu pengetahuan di Aceh, kemudian yang membahas tentang mengenai misalnya kepercayaan-kepercayaan mistis masyarakat, strata pendidikan, jenis-jenis lembaga pendidikan di Aceh pada masa itu, kemudian cabang-cabang ilmu yang dipelajari. Kemudian bab keduanya membahas tentang sastra. Jadi di sini banyak porsi dibuat untuk mereview karya-karya sastra yang pernah berkembang dalam masyarakat Aceh. Ada bentuk fabel dan bentuk-bentuk fiksi lainnya, ada cerita-cerita legenda dan karya-karya yang bernuansa religius. Jadi sangat banyak porsi diberikan dalam membahas tentang bagaimana perkembangan kesusastraan dalam masyarakat Aceh. Kemudian permainan dan hiburan. Nah, ini ada seperti musik ya, kemudian ratib, ada juga perjudian di sini dibuat pada halaman 418 dalam buku bagian kedua ini yang warna coklat. Kemudian ada hikayat. Kemudian pesta-pesta rakyat ya, ini festival-festival yang saya kira Snok sangat suka hal-hal seperti ini ya. Oke, kemudian bab terakhir yaitu bab keempat membahas tentang agama, yaitu tentang doktrin, kepercayaan, rukun agama, kemudian hukum perdata dalam masyarakat,
kemudian hukum perdagangan dalam masyarakat, pemerintahan, peradilan, ya terkait keagamaan ini, dan bagian terakhir yaitu masa depan Islam. Jadi kalau membahas tentang Islam, Snok ini sangat fasih ya. Saya baca bukunya itu Muhammadanisme, buku yang sangat enak dibaca karena dia punya wawasan pengetahuan yang bagus dan artikulatif tentang keislaman. Jadi ketika dia ditugaskan untuk mengkaji masyarakat Aceh, itu menjadi sangat mudah bagi dia karena masyarakat Aceh itu sangat terkait dengan Islam begitu ya. Jadi kajian dia menjadi sangat menarik begitu. Buku ini menurut ceritanya diselesaikan di Batavia karena setelah dia melakukan observasi, wawancara, kemudian mengumpulkan dokumen dan kembali ke Batavia. Ada hal yang menarik menurut saya, orang-orang mempertanyakan kenapa dalam waktu 7 bulan Stok bisa menghasilkan sebuah karya etnografi tentang Aceh yang sangat tebal begitu ya, sangat banyak, sangat artikulatif dan sangat detail. Tapi dia hanya 7 bulan. Kalau ini saya kira waktu yang sangat cukup bagi seorang antropolog yang punya bekal pengetahuan yang bagus ya tentang dasar-dasar keilmuannya. Dia bisa melakukan kerja yang efektif dan efisien dalam waktu yang dimiliki itu. Jadi kalaupun kita berpuluh-puluh tahun, bertahun-tahun di sebuah tempat untuk melakukan sebuah studi etnografi, tapi kita tidak punya bekal pengetahuan yang bagus tentang ilmu yang kita kuasai, yaitu kita tidak tahu apa yang harus kita lakukan di sebuah lokasi observasi. Jadi itu tidak persoalan, saya kira tidak perlu diragukan dalam kemampuan Snok dalam mengumpulkan data observasi ini, walaupun memang tidak ada karya yang tidak ada karya yang sempurna. Memang misalnya salah satu kritik yang dilakukan kepada Snok ini adalah misalnya bagaimana dia membaca Islam Hindia Belanda dengan kacamata pemahaman Islam di Arab ya. Walaupun ada kritik tentang hal itu, tapi saya kira ini masalah perspektif ya yang bisa didiskusikan. Saya kira demikian kajian tentang buku yang sangat tebal ini. Saya sekaligus mereview, paling enak dibaca untuk memahami tentang Aceh. Bahasanya sangat mudah dicerna, dapat dinikmati ya. Saya kira demikian. Bila taufik walhidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.